الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang syarah kitab Thalathatul Usul li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Setelah kita membahas tentang al-aslul awal atau landasan pokok atau pondasi yang pertama yaitu ma'rifatullah, maka berikutnya yang wajib kita pelajari adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, ma'rifatu dinil islam bil adillah, pakai dalil. Mengenal Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Dan ini pokok yang kedua ini diilhami dari hadis yang sangat terkenal tentang apa yang akan ditanyakan nanti dalam kubur. Setiap kita pasti akan ditanya tentang 3 hal: Allah, agama Islam, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengetahui 3 hal ini adalah keharusan, kewajiban, dan tidak boleh taklid. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, atau dalam hadis yang sangat terkenal ketika malaikat Munkar wan Nakir menanyai seorang fajir, wa fi riwayah al-kafir, wa fi riwayah al-munafiq, man
hadzal rajul alladzi bu'itsa fika. Siapa itu orang yang diutus kepadamu? Dia mengatakan, la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya cuma mendengar orang-orang mengatakan begini-begini dan saya ikut-ikutan. Nah, orang ini secara hakikat dia tidak memahami apa maksudnya Muhammad Rasulullah, dan ini juga berlaku pada yang lain-lain tentang Allah, tentang dinul Islam. Mereka hanya ikut-ikutan, dan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sekedar ikut-ikutan, tidak mengetahui duduk perkaranya, tidak tahu dalilnya sama sekali, hakikat dari apa yang dia ucapkan juga nggak paham sama sekali, ini tidak akan terbebas dari dampak negatifnya. Ya. Misalnya ada orang mengatakan, saya seorang muslim karena saya tinggal di negara Islam, saya hidup bersama kaum muslimin. Ini tidak berarti dia sudah benar-benar menjadi muslim sampai dia meyakini apa yang diyakini oleh seorang muslim. Jadi nggak cukup seseorang hanya ikut-ikutan. Nggak boleh taklid dalam masalah usuluddin. Dalam masalah yang merupakan pokok, merupakan akidah, nggak boleh taklid. Minimal kita harus faham duduk perkaranya dan tahu dalilnya. Dalil secara global sudah cukup. Adapun dalil-dalil yang terperinci itu sifatnya lanjutan, tapi minimal dia mengetahui apa sih alasannya saya harus begini, saya harus meyakini gini apa. Paling tidak dia mengetahuinya secara garis besar. Dan ini adalah pertanyaan kedua yang akan ditanyakan dalam kubur setelah man rabbuka ma dinuka. Apa? Dinmu itu apa? Kalau dia menjawab dengan lisannya, artinya dia hanya tahu teori. Di dunia dia bisa menjawab pertanyaan ini, belum tentu dia di akhirat atau di kubur nanti dia bisa menjawab. Karena jawaban dari pertanyaan ini tidak hanya berdasarkan teori saja, tapi harus ada praktek. Oleh karena itu orang-orang munafik, walaupun di dunia mereka bersyahadat, walaupun di dunia mereka juga sholat, bahkan ada yang ikut jihad walaupun paling belakang, tapi mereka nggak bisa jawab pertanyaan itu di alam kubur. Ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan itu bukan hanya pertanyaan berkaitan dengan teori, tapi harus ada i'tiqad, harus ada keyakinan dan pembuktian berdasarkan amal. Baik, insyaallah kita akan mulai al-aslu ats-tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Tafadhal. Mu'allif Allah Ta'ala al-aslu ats-tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah wa huwa al-istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bis-ta'ah والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. شهادة عام شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، العباد وحده لا شريك له بعبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. والتفسير الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب mungkin ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى. hasbuk cukup dulu lagi. طيب al-asl al-thani atau pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Din, kata-kata din, apa artinya din? Din itu artinya alaqah baina itsnaini, interaksi atau relasi antara dua pihak, salah satunya yang mengatur, yang memerintah, dan pihak berikutnya adalah yang diatur, yang diperintah berdasarkan aturan yang berlaku. Ini pengertian din ini bisa diterapkan pada agama apapun. Ya, kalau Islam berarti alaqah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pemerintah yang mengatur, yang dijunjung tinggi, yang diibadahi. Yang satu lagi adalah yang diperintah, diatur dan menghambakan diri berdasarkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dinul Islam itu artinya agama yang mengatur bagaimana kita ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu sendiri dari kata-kata aslama yuslimu islaman, artinya menyerahkan diri. Makanya dijelaskan oleh Syekh di sini, huwal istislamu lillahi bitauhid. Kita bilang agama saya Islam. Islam itu apa? Islam itu apa? Harus tahu kita hakikat Islam itu apa. Makanya Syekh rahimahullah memulainya dengan mendefinisikan Islam. Dan definisi Islam ini diambil dari banyak dalil. Istiqra' an-nusus. Ya. Tidak ada Islam kalau tidak memenuhi, tidak sesuai dengan definisi yang disebutkan di sini. Karena definisi ini berdasarkan dalil-dalil. Ya. Mahwal Islam al-istislamu lillah bit tauhid. Islam itu artinya kita pasrah dengan mewujudkan tauhid. Ya, pasrah dengan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Cukup hanya perasaan pasrah saja? Enggak. Wal inqiyad lahu bit ta'ah. Harus dibarengi dengan ketundukan zahir. Ketundukan yang nampak, kelihatan tunduknya itu. Taatnya kelihatan. Kalau cuma ngaku-ngaku dalam hati tapi secara lahiriah dia tidak mau taat, dia belum masuk Islam. Jadi Islam itu harus lahir dan batin. Cukup seseorang pasrah dengan mentauhidkan Allah, dengan taat kepada Allah, belum cukup. Harus dibarengi dengan yang ketiga, yakni sikap bara'ah minasyirki wa ahli syirk, dan sikap tidak senang, bermusuhan, mengingkari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Tidak ada Islam tanpa tiga hal ini. Pasrah, mentauhidkan Allah, taat dengan perintah Allah, dan sikap permusuhan terhadap orang-orang musyrik dan perbuatan syirik mereka. Jadi Islam itu gabungan dari tiga unsur ini. Hanya ada sebagian tidak sah Islamnya. Misalnya ada orang mengatakan, ya saya mencintai tauhid, saya siap untuk taat kepada Allah, tapi saya tidak mau menganggap Islam satu-satunya yang benar. Agama lain pun juga benar. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Ini belum masuk Islam namanya. Ya. Saya tidak mau mengingkari kemusyrikan, dia belum masuk Islam. Mencintai tauhid sama dengan memusuhi kemusyrikan. Bukan sama dengan, mencintai tauhid harus dibarengi dengan memusuhi lawannya dan pelaku-pelaku dari perbuatan yang bertolak belakang dengan tauhid.
Sebagaimana nanti akan kita fahami dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh. Syekh pertama mendefinisikan makna Islam apa, kemudian menjelaskan Islam baik dengan menyebutkan rukun-rukunnya, yang kemudian juga beliau jelaskan satu persatu berdasarkan dalilnya masing-masing. Ya, jadi itu definisi Islam. Al-istislam, pasrah kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah pada ketiga aspeknya, rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dan sikap ketundukan secara lahiriah dengan taat kepada aturan Allah. Wal khulusu, atau di naskah yang lain wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan sikap bara', permusuhan, kebencian, pengingkaran terhadap perbuatan syirik dan pelakunya. Wa huwa thalathu maratib. Islam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-iman, dan yang ketiga al-ihsan. Ini juga diambilkan dari hadisnya Jibril radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi sahih Muslim. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW apa itu Islam, iman, dan ihsan, di akhir hadis beliau bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nabi menamakan ketiga hal ini sebagai din. Islam, iman, ihsan itu adalah din. Jadi din itu ada 3 tingkatan. Adapun rukunnya, rukun itu artinya pilarnya, penyangganya, tiang-tiangnya yang menyusun suatu bangunan yang namanya Islam, itu ada 5. Ya, syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu yang pertama. Yang pertama terjadi 2, syahadah la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Ya, satu paket, nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisahkan. Yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji. Nah, dari penjelasan beliau tentang arkanul Islam ini, kita perlu tahu dalilnya apa sih? Kok harus dengan menyatakan kebencian kepada orang-orang musyrik? Katanya nggak boleh kita melontarkan ujaran kebencian. Ya. Kalau menurut Allah wajib, bukan nggak boleh, wajib. Bahkan itu uswah hasanah. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kama fi suratul Mumtahanah, yang Allah sifati sebagai uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ada suri teladan yang baik bagi kalian, ya orang-orang beriman, pada sosok Ibrahim alaihissalatu wassalam dan para pengikutnya. Apa nih yang kita teladani? Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Itu teladannya Nabi Ibrahim yang kita disuruh untuk menyatakan, kami bura'a'u minkum, berlepas diri dari kalian, bermusuhan dengan kalian, membenci kalian, wa mimma ta'budun, antum wa ma ta'budun, pelakunya dan kelakuannya yang kalian persekutukan, sebagai yang kalian persekutukan dengan Allah. Tentunya yang dipersekutukan ini, yang kita disuruh membencinya ini, kalau yang dipersekutukan ini tidak baik. Maksudnya, karena orang itu ada yang mempersekutukan Allah dengan Nabi, kita nggak boleh membenci Nabi, enggak. Ada yang mempersekutukan Allah dengan malaikat, kita nggak disuruh untuk membenci malaikat atau membenci orang solehnya, enggak. Tapi kita membenci perbuatannya, orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain tadi. Wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum, kami ingkari perbuatan kalian, kami kufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha,
dan telah nampak nyata antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selamanya, selama kalian masih seperti itu. Makanya batasnya kapan kami tidak boleh membenci kalian, kami nggak boleh musuhin kalian? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah saja, nggak syirik lagi. Baru ketika itu kalian menjadi saudara-saudara kami. Kami akan bela kalian, kami akan lindungi, kami akan tolong kalian, ya. Dan Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk masuk Islam. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Aslamtu, aku masuk Islam. Bentuk keislamannya beliau nyatakan di depan kaumnya yang penyembah berhala itu. Dalam banyak sekali ayat Allah menjelaskan faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Apa itu al-urwatul wuthqa? La ilaha illallah. Jadi istimsak, berpegang teguh dengan la ilaha illallah itu hakikatnya apa? Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Enggak cuma yu'min billah saja, tapi harus ada yakfur bit-taghut, kufur kepada taghut. Dan taghut adalah kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik. Siapa saja, apa saja yang diibadahi, yang dipertuhankan selain Allah dan meridhoi atau menyukai dirinya dipertuhankan. Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan juga untuk menyatakan keislaman itu dengan sikap yang sama, mengakui tauhid dan mengingkari lawannya, syirik. Oleh karena itu tidak ada Islam kecuali dengan tiga hal ini: adanya kebencian kepada perbuatan syirik dan kecintaan serta pembelaan terhadap tauhid, dibarengi dengan ketundukan secara lahiriah. Buktinya ketundukan lahiriah itu adalah bagian dari Islam adalah ketika Nabi menjelaskan arkanul Islam. Ada rukun-rukun Islam yang sifatnya apa? Ketaatan, sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji. Ini adalah amaliyah badaniyah, perbuatan yang bisa terlihat oleh mata kita, ya. Jadi harus dibarengi dengan tiga hal tadi. Allah juga berfirman tentang perintah-perintah yang sifatnya menguatkan makna dari Islam ini. Seperti seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana respon orang-orang kafir di surat Shad surat As-Saffat ayat 4 dan 5, ya. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ujab. Mereka itu menganggap aneh ajakannya si pemberi peringatan. Siapa yang dimaksud? Rasulullah. Dan ajakan Rasulullah pertama kali kepada mereka itu adalah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka paham bahwa ucapan la ilaha illallah yang dimaksud oleh Muhammad ini bukan sekedar ucapan,
tapi ucapan yang dibarengi dengan sikap, dibarengi dengan i'tiqad juga. Apa i'tiqadnya? Kita harus menganggap batil semua yang kita sembah-sembah, yang kita agungkan selain Allah. Bahkan kita juga harus menganggap batil sesembahan bapak kita, nenek moyang kebanggaan kita. Kita harus anggap itu semuanya batil, mereka semuanya pengikut kesesatan. Itu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, dan mereka paham konsekuensi itu. Makanya mereka keberatan. Apa jawaban mereka ini? Jawaban mereka menunjukkan bahwasanya mereka paham makna dari la ilaha illallah. Aja'alal alihah ilahan wahidan. Masa yang banyak ini 360 berhala ini kita cancel semua, tinggal satu aja, Allah. Karena mereka juga nyembah Allah, cuman nyembah Allah dan nyembah yang lain, mengagungkan Allah dan mengagungkan yang lain. Nah yang lain-lain ini dulu cancel semua, tinggal satu aja. Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh, ini ajaib, ini ajaran ini. Di surat As-Saffat surat ke-37 ayat 35 dan 36, Allah juga menekankan kembali, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu orang-orang musyrik di masa Rasulullah itu, kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah gengsi semua, enggak mau semua. Apa susah untuk mengucap la ilaha illallah? Mudah sekali kalau sekedar ngucap. Kalau sekedar ngucap sangat mudah bagi mereka, bahasa ibu mereka itu. Tapi mereka paham, ini Muhammad nggak cuma minta kita ngucap, Muhammad ini minta kita harus konsekuen dengan ucapan. Nah ini yang berat. Yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Loh, masa kita suruh meninggalkan? Loh, Nabi nggak bilang suruh meninggalkan. Iya, maksudnya begitu. Nabi bilang qulu la ilaha illallah. La ilaha ini artinya antum harus benci nih ilah-ilah yang lain ini. Ya, berhala ini antum harus benci, antum harus batalkan, antum harus ingkari. Illallah, kecuali Allah aja. Berarti konsekuensinya jelas. Dari makna ini mereka sudah jelas. Itu ucapan yang harus dibuktikan dengan sikap. Ma yanfa', enggak ada manfaatnya kalau cuma ucapan. Innalah tariku. Masa kita harus meninggalkan? Bukan cuma menganggap batil, tapi juga membuktikan anggapan batil itu dengan sikap. Innalah tariku alihatina li syairin majnun. Ya, jadi jelas Islam yang diajarkan oleh Rasulullah itu meliputi 3 hal. I'tiqad, keyakinan, pasrah dia kepada tauhid, dan yang kedua tunduk dia secara lahir batin. Ada sikap yang kelihatan dan ada kebencian juga terhadap kemusyrikan dan pelaku-pelakunya. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang bagaimana orang yang tinggal di negeri kafir, boleh nggak seseorang tinggal di negeri kafir? Mereka membolehkan, itu mempersyaratkan. Boleh, tapi syaratnya dia harus idharuddin, harus menampakkan dinnya. Apa definisi, apa parameter idharuddin? Idharuddin itu parameternya dia bisa melaksanakan syiar-syiar Islam. Salat berjamaah, salat Jumat, salatul Id, ya. Azan tidak boleh dihalang-halangi. Ya, pakaiannya yang khas bagi kaum muslimin, hijab syar'inya dipakai bebas, dan dia menjelaskan kebenaran Islam dan kebatilan agama selain Islam. Dia menyuarakan itu. Itu namanya idharuddin. Ya. Kalau tidak bisa seperti itu, wajib hijrah. Selagi dia mampu hijrah, dia wajib hijrah. Taib. Al-inqiyad lahu bit-ta'ah. Dia tidak boleh menerima secara teoritis saja, tapi dia tidak mau tunduk terhadap aturan. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak memperhitungkan keislaman mereka yang menolak bayar zakat. Walaupun mereka bersyahadat, walaupun mereka sholat, ya,
Karena Islam itu hakikatnya harus ada sikap tunduk. Makanya dari sinilah definisi Islam itu diambil. Tadinya Umar keberatan. Kaifa tuqatilu man qala la ilaha illallah? Bagaimana engkau akan perangi orang yang mengatakan la ilaha illallah? Dijelaskan oleh Abu Bakar. Ya. La uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dulu waktu Rasulullah masih hidup, mereka mau membayarkan zakat. Sekarang setelah beliau meninggal, beliau tidak mau bayar zakat, mereka tidak mau bayar zakat, saya akan perangi mereka sampai mereka mau bayar zakat. Jadi harus ada ketundukan. Ya, harus ada ketundukan. Demikian juga orang-orang yang meninggalkan salah satu syiar Islam yang merupakan ciri khas Islam, itu dibahas juga oleh para fuqaha, seperti ketika tidak ada yang mau mengumandangkan azan, satu kota nggak ada yang mengumandangkan azan, ya, maka mereka harus dipaksa untuk mengumandangkan azan. Sholat juga seperti itu. Jadi ada yang namanya al-inqiyad. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari makna Islam. Seperti ketika ada orang yang mengatakan saya masuk Islam, masuk waktu sholat, disuruh sholat nggak mau sholat, ya. Tidak mau sholat ini bisa dianggap kafir, dia murtad. Kalau kafirnya kafir, tinggal kafir asghar atau kafir akbar, karena syariat telah menamakan dia sebagai orang kafir. Man tarakaha faqad kafar. Syariat menamakan orang yang meninggalkan sholat itu sebagai orang kafir. Hanya saja ada kufrun duna kufrin, ada kufrun yang mukhrij minal millah. Kapan dia akan menjadi kufur yang membatalkan keislamannya, yang mengeluarkan dia dari Islam? Ada 3 kondisi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, ketika dia mengingkari kalau sholat itu wajib atas dirinya. Ketika dia menyatakan bahwa dia tidak menganggap sholat itu wajib, murtad dia. Yang kedua adalah ketika dia tidak mau sholat sama sekali, total nggak pernah sholat. Ini juga kafir. Yang ketiga, ketika dia sengaja meninggalkan salah satu sholat, bahkan ketika dia diancam akan dibunuh, tetap dia nggak mau sholat. Bunuh saja saya nggak mau sholat misalnya, maka ini juga sama dengan orang yang mengingkari wajibnya sholat. Walaupun secara lisan dia tidak mengatakan sholat nggak wajib, tapi dia lebih memilih dibunuh daripada dia melaksanakan sholat. Walaupun satu sholat yang dia tinggalkan, kalau kondisinya seperti ini menunjukkan kafirnya dia. Adapun di luar itu, ulama beda pendapat, apakah kafirnya kafir akbar. Kalau syariat telah menamakan pelakunya sebagai orang kafir, maka paling tidak dia terjerumus dalam kufrun duna kufrin. Taib. Jadi al-bara'ah, ya, jadi ada istislam, kemudian al-inqiyad, dan yang ketiga al-bara'ah. Al-bara'ah itu aslinya, makna asalnya adalah al-bughd, kebencian. Dan kebencian itu ada turunan-turunannya. Salah satunya adalah permusuhan, ya, memusuhi. Yang kedua, menganggap kafir. Menganggap kafir perbuatan syirik, dan menganggap kafir pelaku kemusyrikan secara umum, bukan secara personal, ya. Secara personal ada syarat-syaratnya, tapi secara umum, seperti orang-orang yang minta kepada yang sudah mati, orang-orang yang minta kepada selain Allah sesuatu yang hanya Allah yang memilikinya. Ini namanya perbuatan-perbuatan syirik, pelakunya musyrik. Dan tentunya orang hanya bisa menganggap kafir kalau dia tahu hakikat kekufuran dan hakikat Islam. Orang yang tidak mengerti hakikat Islam, dia tidak akan memahami masalah takfir ini, ya. Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan, membagi manusia menjadi 2. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun.
Dialah Allah yang menciptakan kalian. Ada di antara kalian yang kafir dan ada di antara kalian yang mukmin. Jadi istilah kafir, istilah mukmin adalah istilah-istilah syar'i yang memiliki hakikat menurut syariat. Dan seorang mukmin yang mengimani Allah, konsekuensinya dia juga harus mengimani apa yang dikafirkan oleh Allah. Maksudnya dia harus menganggap kafir apa yang dikafirkan oleh Allah dan menganggap kafir pelaku-pelakunya sebagaimana Allah telah mengkafirkan mereka. Itu hakikat dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa dipisahkan antara mengimani Allah dengan mengingkari yang dipertuhankan selain Allah. Itu enggak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan seperti dua sisi mata uang. Bagi orang-orang yang awam, maka cukup dia membenci. Cukup dia membenci kemusyrikan, membenci pelaku kemusyrikan. Adapun takfir itu lebih khusus bagi orang-orang yang memiliki ilmunya, menguasai dalil-dalil dalam masalah-masalah yang lebih rinci. Apakah kufurnya kufur asghar ataukah kufurnya kufur akbar? Adakah syarat-syaratnya terpenuhi semua, penghalang-penghalangnya tersingkirkan semua? Ini lebih kepada orang-orang yang memahami masalah ini secara lebih mendalam. Adapun awamul muslimin, maka kewajiban mereka adalah membenci. Ini kadar minimal. Ya, jadi bara'ahnya orang awam adalah dengan membenci kemusyrikan, membenci pelaku-pelaku kemusyrikan dan kekufuran. Adapun turunan-turunannya tadi itu berdasarkan ilmu yang sampai kepada masing-masing. Yang belum tahu tidak dikenai kewajiban sebagaimana yang sudah tahu. Tapi mereka semua wajib membenci. Karena kebencian ini adalah bentuk dari ingkarul munkar sebagaimana dalam sabda hadis yang sahih, man angkara biyadihi fahuwa mu'min wa man angkara bilisanihi fahuwa mu'min wa man angkara biqalbihi fahuwa mu'min wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Ya, terkait dengan kemungkaran yang dilihat oleh seorang mukmin, sikap seorang mukmin itu suruh satu di antara tiga. Harus ada yang dia pilih. Dia ingkari dengan tangannya, dengan kekuatan fisiknya atau dengan kekuasaan yang dia miliki, dia beriman berarti. Atau dia ingkari dengan lisannya, menyatakan itu adalah perbuatan mungkar. Ini juga bukti keimanan. Atau dia ingkari dengan hatinya, ya ini dengan membenci kemungkaran itu. Walaupun tidak terucap, tapi dia membenci dalam hati, ini juga pertanda dia masih beriman. Walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Setelah itu enggak ada lagi keimanan sedikit pun. Kalau hati juga tidak mengingkari, tidak ada iman. Berarti syaratnya orang beriman itu harus membenci yang wajib dibenci oleh seorang mukmin. Yaitu pertama, musuh bebuyutan seorang mukmin adalah kekufuran. Lawannya iman itu kufur. Lawannya tauhid itu syirik. Ya, jadi itu yang harus sangat dibenci oleh seorang mukmin, seorang muslim. Di hadis yang lain, wadzalika adhaful iman. Pengingkaran dengan hati itu adalah keimanan yang paling lemah. Sehingga tidak ada toleransi bagi yang tidak bisa mengingkari dengan hati. Kalau nggak bisa mengingkari dengan hati, nggak ada udzur. Ya, nggak ada udzur sama sekali. Berarti dia belum masuk Islam. Selesai masalahnya. Termasuk turunan dari bara'ah adalah memerangi. Tentunya ini juga harus ada prosesnya. Minimalnya adalah membenci. Lebih dari itu adalah menganggap kafir yang memang dikafirkan berdasarkan dalil. Kemudian memerangi ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan peperangan termasuk pengkafiran ini semua mabni alal ilm, sehingga tidak menjadi kewajiban orang awam, hanya menjadi kewajiban orang yang berilmu, yang sudah memang benar-benar memahami masalah ini. Jadi inilah definisi Islam. Istislam lillah bitauhid, inqiyad lahu bitta'ah, wal bara'ah minasyirki wa ahli.
Dan ini terkandung dalam makna la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dari kata-kata ini sudah terkandung 3 makna ini. Kalau kita memahaminya sebagaimana yang sebenarnya, sebagaimana hakikatnya. Kita kumpulkan dalil-dalil yang ada, kita korelasikan dengan sikap orang-orang kafir di masa itu. Ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka kita akan paham bahwa makna la ilaha illallah itu ya 3 ini. Termasuk hukum orang yang mau mengucapkan tapi tidak mau tunduk kepada sebagian rukun Islam, bagaimana dia disikapi oleh para sahabat. Ini juga menunjukkan makna dibalik la ilaha illallah. Maratibul Islam 3, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Ini adalah yang sifatnya zahir, ya. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia mau sholat, dia mau bayar zakat kalau memang sudah menjadi ahli zakat, ya, memiliki harta tertentu yang mencapai nisab dan sudah masuk haul juga, kalau memang itu pakai haul, maka dia wajib membayar zakat. Artinya tidak semua orang, hanya kalangan tertentu saja. Saum Ramadan ini juga menjadi rukun Islam, ya, selama dia tidak sedang dalam keadaan safar atau sakit, atau kalau wanita sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau fisiknya lemah sekali, ini yang dikecualikan, tidak wajib puasa. Tapi selain mereka yang sudah balik dan berakal sehat, maka dia wajib menjalankan ibadah saum ini di bulan Ramadan. Dan haji bagi yang mampu mencapai Baitullah. Ini rukun Islam. Yang melakukan ini dia dikatakan muslim, ya. Adapun iman ini lebih kepada perkara-perkara yang sifatnya i'tiqadiyah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul, kepada yaumul qiyamah, dan kepada al-qadha wal qadar. Dan yang ketiga adalah al-ihsan, ya. Martabah yang paling tinggi, anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak, ya. Jadi seorang yang mukmin, muslim dan muhsin, mereka ini semua min ahlil Islam. Mereka adalah penganut dinul Islam, tapi masing-masing memiliki kedudukan sendiri. Hum darajatun indallah, ya, mereka itu ada tingkatan-tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang baru sebatas mengamalkan amalan-amalan zahir saja, mendirikan sholat, zakat, bayar puasa, dan berhaji dengan dasar iman. Ya, dasar iman harus ada, ya. Artinya dibarengi dengan kadar minimal akan keimanan dia terhadap Allah dan yang lain-lainnya, maka dia baru di level muslim. Kalau di level mukmin berarti dia lebih mendalam keimanannya. Di samping dia melakukan amalan-amalan yang zahir tadi, level imannya lebih mendalam dibandingkan dengan yang level pertama, ya. Dia lebih menguasai permasalahan seputar tauhid, misalnya tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Dia lebih mendalami masalah ini. Dalam keimanan dengan malaikat juga dia lebih berilmu tentang jenis-jenis malaikat, tugas-tugas mereka, sifat-sifat malaikat yang disebutkan, bagaimana kita seharusnya terhadap malaikat. Demikian juga terkait dengan kitab-kitab yang terdahulu, dan dengan para rasul. Dengan hari kiamat dia juga lebih mengerti, lebih kuat kepercayaannya karena dia mengetahui banyak dalil tentang hari kiamat, ya, nama-namanya, apa yang akan mendahuluinya, tanda-tandanya, kedahsyatan yang terjadi di sana. Demikian juga terhadap takdir dia lebih menguasai. Ini berarti telah mencapai level mukmin. Dan ihsan ini maqam orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Beliau kemudian mengatakan wa kullu martabatin laha arkan. Fa arkanul islami khamsah. Tiap-tiap martabah, tiap-tiap tingkatan Islam itu punya rukun-rukunnya. Rukun Islam sudah kita bahas 5, mulai dari syahadat, kemudian beliau sebutkan dalilnya. Makanya kita dari awal berkata ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Syahadat sebagai rukun Islam, dalilnya apa? Qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa Al-Azizul Hakim, ya, Al-Imran ayat 18. Kok ini bisa menjadi dalil? Apa wajhul istidlalnya? Kenapa ayat ini menjadi dalil bahwasanya syahadat itu adalah rukun Islam? Karena Allah Subhanahu wa taala bersaksi atas dirinya, satu. Kemudian para malaikat juga bersaksi bahwa la ilaha illallah, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi la ilaha illallah. Qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ketika Allah telah bersaksi untuk dirinya, malaikat bersaksi untuk Allah, dan orang-orang berilmu bersaksi akan hal tersebut, Allah menyatakan kembali, menekankan kembali la ilaha illa huwa, tidak ada ilah. Qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa, dikuatkan lagi, diulang sampai 2 kali. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa la ilaha illallah adalah langkah pertama seseorang untuk menjadi muslim. Apa itu la ilaha illallah? Orang ingin mengatakan saya bersaksi la ilaha illallah. Kalau dia nggak paham makna dari la ilaha illallah, maka sia-sia kesaksiannya. Karena kesaksian itu artinya pernyataan tentang apa yang dia yakini dan dia ketahui, itu namanya kesaksian. Seseorang melihat sesuatu, yakin dia melihat, dia menyatakan demi Allah saya melihat itu terjadi. Karena apa? Dia tahu pasti. Baru dia menyampaikan kesaksian. Sebagaimana kesaksian-kesaksian yang sering kita lihat dalam meja peradilan, proses pengadilan, ketika hakim mendengarkan kesaksian para saksi, itu pasti hakim akan melontarkan sejumlah pertanyaan kepada para saksi tadi untuk memastikan apakah mereka ini saksi-saksi hakiki atau palsu. Pasti akan ditanya, Anda ada di mana, apa yang Anda lihat, Anda kok bisa begini, bagaimana gini gitu, untuk memastikan dia ini paham betul nggak sih masalah yang dia saksikan itu. Ketika ada gelagat, ada kecurigaan, ini tidak ngerti, tidak paham duduk perkaranya, maka akan ditolak. Atau justru ada indikasi dia sebenarnya tidak melihat apa-apa, pura-pura dia bohong, pasti akan ditolak. Oleh karena itu kesaksian yang tidak dibangun atas dasar ilmu sia-sia. Jadi kesaksian itu mabni alal ilm. Ma makna la ilaha illallah? La ilaha nafi, illallah itsbat. Menafikan dulu baru menetapkan. Apa yang dinafikan? Ilah yang benar. Enggak ada ilah yang benar. Kalau ilah sendiri ada enggak? Ada. Banyak, ilah itu banyak. Tapi yang ada ini semuanya batil, semuanya tidak benar, tidak berhak untuk diperlakukan seperti itu. Illallah, kecuali Allah saja. Karena Allah termasuk ilah. Allah itu termasuk ilah. Di antara sekian banyak ilah yang ada di dunia ini, yang diibadahi oleh manusia dan jin, itu cuma satu yang berhak, cuma satu yang benar. Itu makna dari la ilaha illallah. Berarti sebelum dia menetapkan hanya Allah yang berhak, dia harus mengingkari dulu yang lain-lain. Dia harus menganggap batil dulu peribadatan kepada selain Allah. Dia harus menganggap kafir dulu semua yang mengabdikan dirinya kepada selain Allah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ya.
Di ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sama. La ilaha illallah juga itu maknanya. Jadi la ilaha haqqun. Bukan la ilaha mawjudun, tapi la ilaha haqqun. Ay la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada ilah yang hak. Kalau sekedar ilah banyak, tapi statusnya apa? Batil semua. Ada nggak yang benar? Satu tok yang benar, Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi al-ilah itu maknanya al-ma'bud. Banyak sekali dalil-dalil yang menekankan tentang makna la ma'budah haqqun illallah, ya. Dan itu tidak bisa dimaknai dengan la khaliqa illallah, enggak. Ya, karena orang-orang yang mengatakan la khaliqa illallah itu tidak mengakui uluhiyah Allah. Banyak di antara mereka yang tidak mau ketika disuruh menyatakan bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Jadi ini memang sesuatu yang berbeda dengan pengakuan terhadap rububiyah Allah. Memang ada kaitan, tapi tidak berarti orang yang mengakui rububiyah otomatis mengakui uluhiyah. Tidak berarti seperti itu. Karena faktanya memang banyak di antara mereka yang mengakui rububiyah mengingkari uluhiyah. Walaupun harusnya pengakuan terhadap rububiyah itu mengantarkan pada pengakuan terhadap uluhiyah Allah juga. Tapi faktanya tidak demikian. Ya, sehingga pemaknaan, penerjemahan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah itu batil. Ya, Tuhan selain Allah banyak, bukan nggak ada. Banyak Tuhan selain Allah. Bukan itu yang dimaksud, tapi la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tadi matanya sampai mana tadi? Dalil syahada la Muhammad Rasulullah, ya. Taib. Mutsbitan lillahi wahdahu kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi, ya. Sebagaimana Allah juga tidak punya sekutu dalam hal kekuasaannya. Allah satu-satunya yang berkuasa, tidak ada mitra dalam menguasai semua ciptaan Allah. Maka dalam hal diibadahi juga harusnya begitu. Tapi faktanya ada orang yang tidak mau mengakui kalau hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tafsir dari la ilaha illallah ini ada pada surat Al-Imran ayat Az-Zukhruf ayat 26 hingga 28. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Lagi-lagi Nabi Ibrahim yang kita disuruh meneladaninya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Siapa coba yang dikatain begini oleh Nabi Ibrahim? Abuhu wa qaumuh. Bapaknya dan kaumnya. Jadi masalah akidah itu adalah ikatan yang paling kuat, melebihi ikatan nasab, melebihi ikatan nasionalisme. Ini yang dikatai oleh Nabi Ibrahim adalah bapaknya dan kaumnya, bangsanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku ini bara', benci sama apa yang kalian ibadahi. Illa alladzi fatarani. Karena mereka ini musyrik, artinya mereka juga ibadah sama Allah, tapi juga sama yang lain, maka harus ada yang dikecualikan, kecuali Allah saja. Illal ladzi fatarani, kecuali Dia yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdini, maka sesungguhnya Dia akan memberiku petunjuk. Wa ja'alaha, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat pernyataannya Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani, itu sama dengan la ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'budun la ilaha illa alladzi fatarani illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu banyak dalam ayat Al-Quran. Ini dijadikan sebagai kalimah baqiyah, ucapan yang kekal ala aqibihi
fi aqibi, pada anak keturunannya. Dan anak keturunan Nabi Ibrahim adalah al-anbiya kulluhum. Semua nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim, dan semua nabi mewarisi kalimahnya Nabi Ibrahim ini dan menjadikan itu sebagai misi dakwah mereka yang nomor satu. Makanya dibilang Abul Anbiya. Ibrahim punya anak Ismail, dari situ lahir bangsa Arab, di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan punya anak Ishak, dari situ lahir Bani Israel. Semua nabi-nabi dari Bani Israel maupun dari bangsa Arab, Rasulullah SAW semuanya mewarisi kalimah innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'una, ay yarji'una ila hadhil kalimah, semoga mereka kembali kepada kalimah ini. Ini pula yang ditegaskan oleh firman Allah yang lain ketika Nabi ingin mendakwahi ahli kitab, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Karena nenek moyang kita sama, Nabi Ibrahim juga ajarnya sama, tauhid, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, la ilaha illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini juga makna la ilaha illallah. Jadi inilah penjelasan tentang syarat atau rukun Islam yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Demikian juga dalam firman Allah tentang syahadat. Nah, di akhir ayat Al-Imran tadi, fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Nah, Islam itu artinya la ilaha illallah dalam pengertian itu. Dalilnya ini, kalau kalian tidak mau mengakui la na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kalian tidak mau mengakuin ini, tidak mau mengucapkan ini, hanya kami yang mau, berarti kalian silahkan menjadi saksi kalau kami lah yang muslim. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jelas sekali dari sini bahwasanya Islam itu adalah pengakuan dan ikrar terhadap apa yang tadi disebutkan di bagian awal ayat. Wa dalilus syahadah, ini sudah belum nih? Belum ya? Anna Muhammadar Rasulullah Sudah dibaca. Sudah dibaca. Taib. Dalilus syahadah anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, dia sangat menginginkan kalian untuk beriman. Bil mu'minina raufur rahim, sangat lemah lembut, penyayang terhadap orang-orang beriman. Maksud dari syahadah la ilaha illallah, syahadah Muhammad dan Rasulullah itu apa? Artinya ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Ini juga berdasarkan dalil-dalil yang ada, istiqra'un nusus, meyakini Rasulullah, meyakini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi sebagai Rasulullah itu konsekuensinya pertama, kita harus benarkan semua yang beliau kabarkan, harus mempercayai semua yang beliau sampaikan, semua tanpa kecuali. Yang penting beliau yang menyampaikan, wajib percaya. Masuk akal, nggak masuk akal, paham, susah dipahami, justru itu yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Hal-hal yang akal dia sulit mencerna, dia percaya, itu mukmin. Kalau dia harus paham dulu, harus mengetahui seluk-beluknya dulu, baru dia percaya, itu namanya ilmu pengetahuan, bukan iman lagi, namanya ilmu pengetahuan. Makanya membedakan itu adalah mukmin itu percaya sudah. Kayak Abu Bakar ketika mendengar Rasulullah mengaku Isra dalam satu malam, yang orang lain bilang nggak masuk akal, gimana naik apa? Abu Bakar kalau dia yang bilang saya percaya. Itu nah yang dimaksud dengan
iman. Tasdiquhu fima akhbar. Baik beliau mengabarkan kejadian masa lalu atau kejadian masa depan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Semuanya wajib dipercaya asalkan benar itu ucapannya Rasulullah. Jadi syaratnya cuma satu. Beliau yang bilang, artinya kalau itu hadisnya memang sudah divalidasi. Iya, ini sahih, mansub ilan Nabi SAW. Kalau belum jelas ya kita belum wajib percaya sampai jelas dulu ini hadisnya sahih apa enggak. Ya. Sebelum ada keyakinan tentang keabsahan hadis, maka tidak ada kewajiban untuk percaya. Tapi keyakinan ini juga nggak bisa semau kita. Keyakinan ini harus secara ilmiah. Artinya kalau ahli-ahlinya sudah menyatakan sahih, nggak ada pilihan, wajib percaya. Masuk akal nggak masuk akal, justru itu ujiannya. Kalau harus masuk akal dulu baru percaya, berarti dia berimannya kepada akal bukan kepada Rasul. Akal dia yang menjadi hakim di sini. Akal bilang benar saya percaya, akal bilang nggak benar saya nggak percaya. Berarti dia beriman kepada akal bukan kepada Rasul. Jadi yang perlu dipastikan adalah validitas hadisnya menurut para ahli. Kalau ada ijma, hadisnya sahih, nggak ada pilihan lain, wajib percaya. Kalau ada khilafnya di kalangan ahlus sunnah, maka sesuai dengan mana yang rajih menurutnya atau pendapat mana yang dia ikuti. Kalau dia mengikuti pendapat sebagian ulama ahlus sunnah yang kenapa? Putus? Nah, kalau dia mengikuti pendapat sebagian ulama ahlus sunnah yang mendhaifkan, berarti dia tidak wajib mempercayainya. Tapi kalau dia mengikuti pendapat sebagian ulama ahlus sunnah yang mensahihkan, berarti dia yang wajib mempercayai hal tersebut dan semua yang menjadi konsekuensi dari hadis yang sahih. Itu makna dari syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar. Taat kepada apa yang beliau perintahkan. Ya. Paling tidak minimal menerima perintah beliau walaupun mungkin dia belum melaksanakan. Tapi tidak ada penolakan dulu. Ya. Islam itu istislam, pasrah. Iya saya terima. Belum bisa akui Anda ini berdosa. Anda masih muslim. Tapi sudah nggak ngelakukan, tidak mau menerima aturan, ini namanya kafir, ini bukan muslim. Menolak itu adalah kekufuran. Masuk Islam artinya menerima, membenarkan aturan. Iya ini aturan benar, ini aturan baik, dan harusnya saya taati aturan ini. Tapi saya masih masih mengutamakan dunia, masih ini, masih itu. Ya itu nanti ada pembahasan sendiri. Tapi jangan sekali-kali menolak. Begitu ada penolakan, batal syahadatnya. Ya. Kemudian wa ijtinabu ma'an hunaha wa zajar juga. Ini pelengkap ya. Taat kepada perintah tidak akan sempurna kalau tidak menjauhi larangan. Orang nggak akan masuk kategori taat kalau dia masih suka melanggar. Bagaimana mau dibilang taat dia suka melanggar? Ya. Orang yang meninggalkan larangan dan dia melaksanakan perintah, itu yang namanya taat kepada Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, kalau beribadah kepada Allah maka hanya dengan tata caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan petunjuknya beliau, tidak berkreasi dalam masalah ibadah. Allah SWT berfirman di surat Al-A'raf 156-157, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ini fungsinya Rasulullah, ada 5. Ya'muruhum bil ma'ruf. Semua yang ma'ruf syar'an pasti Nabi sudah memerintahkan ke sana. Kama fi sahih Muslim, innahu lam yakun nabiyyun qabli
illa wa haqqun alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Semua nabi itu punya kewajiban sama. Apa yang beliau tahu itu baik buat umatnya harus beliau sampaikan. Dan apa yang beliau tahu itu bahaya bagi umatnya, madarat bagi umatnya, harus beliau peringatkan. Jadi nggak ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi terkait agama. Nggak ada kejahatan yang belum beliau peringatkan. Apalagi terkait agama. Jelek menurut agama, halal, haram, syirik, kufur, bid'ah, sunnah, pasti ada rambu-rambunya semua. Oleh karena itu nggak boleh orang berkreasi menganggap ini baik kok. Walaupun Nabi nggak ngajarin, tapi kan ini baik. Kalau itu baik, pasti Nabi sudah memberikan isyarat, mengajarkan hal tersebut. Adanya klaim, adanya kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi berarti masih meragukan. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Berarti meragukan sabda beliau, ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Ya. Nah, ini terkait dengan makna dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti ada kesaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Walaupun kesaksian ini sendiri masih banyak turunannya. Dan turunannya adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi mengakui Rasulullah itu artinya apa? Di samping membenarkan semua yang beliau kabarkan, maka ini masih bisa kita buat turunannya lagi. Apa yang beliau kabarkan? Apapun yang beliau kabarkan, baik tentang Allah, tentang diri beliau, tentang Al-Quran, tentang kitab-kitab yang lain, tentang hari kiamat, tentang qadha wal qadar, tentang malaikat, semuanya. Khususnya terkait beliau sebagai nabi atau sebagai rasul. Artinya beliau kalau ngomong itu bukan atas dasar hawa nafsu, tapi itu wahyu. Artinya beliau ini rasul yang terakhir, tidak ada rasul setelah beliau. Kalau meyakini beliau Rasulullah, Musailamah juga Rasulullah, kafir. Ya, suratnya Musailamah kepada Rasulullah itu bunyinya begini: min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Dia ngakui juga Rasulullah, tapi kafir ini. Karena dia tidak mengakui Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Masih ada Rasul setelah beliau, yaitu dirinya. Atau siapapun yang mengklaim sebagai Nabi setelah Rasulullah SAW, kafir dia. Batal. Demikian juga kalau tidak meyakini bahwa risalahnya Rasulullah ini linnasi kafah atau lil alamin. Masih ada anggapan ini khusus buat orang Arab. Kafir. Ajaran Islam ini cocoknya di Arab abad ke-7. Kafir. Karena Allah mengatakan apa? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kaffatan linnas. Semua orang kena. Dan gak ada nabi setelah beliau. Berarti ajaran beliau ini berlaku sampai hari kiamat. Bukan cuma abad ke-7. Jadi mengingkari, mengakui Rasulullah tapi nggak mengakui kalau ajarannya ini berlaku secara universal sampai kapanpun, batal lagi pengakuan dia terhadap sampai kapan ajaran Islam ini berlaku, sampai kapan? Sampai hari kiamat, karena nggak ada Rasul setelah beliau. Ya. Inna dina indallahil Islam. Mengakui ada agama lain yang benar, walaupun dia mempercayai Rasulullah, walaupun dia syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, naik haji, tapi dia mengakui ada agama lain yang benar dan itu bukan agama Islam, kafir lagi dia. Karena dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Allah melalui lisan nabinya dalam Al-Quran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna ad-dina 'indallahil Islam, di ayat yang lain. Jadi derivatif atau bagian yang tidak terpisahkan dari bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, diantaranya adalah mempercayai semua yang beliau kabarkan, masuk akal maupun nggak masuk akal, asalkan beliau benar ngomong begitu, ya itu benar. Mempercayai bahwa beliau ini
nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah beliau, mempercayai bahwa risalah beliau ini ajarannya berlaku untuk seluruh umat manusia sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Tidak ada satu bangsa pun, satu umat pun yang terkecualikan. Dan meyakini bahwa beliau ini maksum. Maksum dalam pengertian apa? Tidak mungkin beliau bohong, tidak mungkin beliau khianat, tidak mungkin beliau menyembunyikan wahyu. Ya, 3 hal ini benar-benar beliau maksum. Kalau dosa-dosa, beliau berbuat dosa, cuman langsung diampuni oleh Allah. Ya Allah Ta'ala yaqul, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Idzan Nabi punya dosa lampau maupun dosa akan datang. Cuman bedanya beliau ini maksum, sudah diampuni sama Allah. Jadi maksum itu bukan tidak mungkin berbuat dosa, tapi maksum artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya tidak mungkin berbuat 3 jenis dosa tadi. Dusta, khianat, atau menyembunyikan. Karena ini sifat wajib Nabi. Jujur itu sifat wajibnya Nabi. Al-amanah juga sifat wajibnya Nabi. Dan tabligh itu juga sifat wajibnya Nabi. Begitu salah satu sifat ini ternodai, hilanglah kepercayaan manusia kepada sosok Nabi. Jadi gak mungkin Nabi bohong. Ya. Wallahi ma kadzaba wa ma kadzabtu wa ma kudzibtu, kata Sayyidina Ali ketika memerintahkan pasukannya untuk mencari Dzussudayyah. Ya, Dzussudayyah itu adalah orang yang sudah dijelaskan ciri-cirinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang Khawarij. Wa subhanallah, hadis-hadis yang berbicara tentang firqah-firqah sesat itu yang sahih cuman hadis tentang Khawarij. Nabi menyebut mereka. Dan di antara ayatuhum rajulun ihda yadayhi kal bad'ati tadardar. Ada satu orang di antara mereka yang salah satu tangannya itu seperti payudara wanita, buntung tangannya. Ya, bergelantungan begitu. Ketika Ali telah memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan, ya, di masa kekhalifahan beliau, banyak sekali yang tewas di situ. Ali perintahkan pasukannya untuk mencari orang dengan ciri-ciri seperti itu. Dicari-cari, gak ketemu. Ya Amirul Mukminin, cari, wallahi ma kadzabtu wa ma kudzibtu. Aku gak bohong dan aku gak dibohongi sama Nabi. Cari. Akhirnya ketemu di bawah tumpukan-tumpukan mayat dan beliau pun sujud syukur. Demikian pula ketika beliau ditugaskan oleh Nabi bersama Zubair dan Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi untuk mencegat wanita musyrik yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah membawa surat memberitahukan orang-orang musyrik Quraisy bahwa Nabi akan menyerang mereka, menaklukkan Makkah. Ya, kata Rasulullah, temui kalian bertiga berangkat nanti sampai di sebuah daerah, ana lupa namanya daerah itu. Kalian akan ketemu dengan seorang perempuan yang mengendarai unta, dia menyimpan surat itu. Ambil suratnya, surat dari Hatib itu, ambil suratnya. Ya. Dikejar oleh mereka bertiga, di tempat yang ditunjuk oleh Nabi ada perempuan itu. Ditanya-tanya, dia bilang saya nggak bawa surat apa-apa. Diperiksa barang-barang yang nggak ketemu suratnya. Zubair dan Marthad, udah kita pulang aja. Kata Ali, enggak. Nabi bilang dia bawa surat. Wallahi Nabi nggak bohong, pasti dia bawa surat. Akhirnya diancam. Ya. Kau serahkan suratnya atau aku telanjangi kamu. Barulah ketika itu dia serahkan dari gulungan rambutnya. Ternyata betul ada namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi Nabi SAW tidak mungkin berdusta, ya. Nabi juga tidak mungkin berkhianat. Buktinya apa? Ayat yang isinya celaan terhadap beliau sampaikan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Sekian banyak ayat peringatan dari Rasulullah beliau sampaikan. Ayat-ayat yang lain juga begitu. Ketika beliau
bermusyawarah dengan Abu Bakar, dengan Umar tentang bagaimana perlakuan terhadap tawaran perang Badar. Abu Bakar cenderung udah kita biarkan mereka menebus dirinya, uangnya kita pakai untuk dakwah. Umar bilang enggak ya Rasulullah, habisin aja, fulan serahkan ke ana, itu saudara ana yang bunuh. Fulan serahkan kepada Ali, biar Ali yang bunuh. Ternyata Rasulullah memilih atau cenderung pendapatnya Abu Bakar, turun ayat. Wa ma kana lin nabiyyi ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Aturidu ardad dunya wallahu yuridul akhirah. Ini celaan juga, sindiran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap beliau sampaikan yang seperti itu. Ya. Intinya tidak mungkin Nabi itu berkhianat, dan menyembunyikan juga enggak mungkin menyembunyikan. Ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Demikian pula meyakini hak-hak istimewa Nabi sebagai Nabi. Di antaranya adalah hak untuk dicintai melebihi siapapun. Ya. Hak untuk dicintai didahulukan melebihi siapapun dari manusia ini. Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika berjalan bersama Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah innaka la ahabbun nas ilayya illa min nafsi. Qala la ya Umar. Ya Rasulullah, kata Umar, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, lebih dari siapapun, tapi tidak lebih dari diriku sendiri. Aku lebih cinta kepada diriku. Atau mungkin kecintaanku terhadap diriku dan kecintaanku terhadap dirimu sama ya Rasulullah. Engkau tidak lebih aku cintai dari diriku. Kata Rasulullah, belum ya Umar kalau gitu. Beberapa waktu kemudian Umar mengatakan, wallahi innaka la ahabbun nasi ilayya hatta min nafsi. Qala al-ana ya Umar. Kalau begitu engkau lebih kucintai dari siapapun termasuk dari diriku sendiri. Nah, sekarang baru engkau beriman. Ini haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu. Jadi enggak boleh mendahulukan siapapun di atas Allah dan di atas Rasulnya. Kalau manusia enggak boleh didahulukan di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak untuk dihormati, untuk dicintai, untuk dibela, ya. Ini adalah hak khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari mengimani nubuwah atau kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat kita semua, dan jangan berhenti sampai di sini, tapi kita harus murajaah kembali, kita ingat-ingat kembali poin-poin yang sangat penting yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah beserta dalil-dalilnya, ya, supaya kita beriman dan berkeyakinan berdasarkan dalil, bukan hanya ikut-ikutan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.